PT Waskita Karya bakal menjual 5 ruas tolnya pada tahun ini. Langkah ini diambil untuk mengurangi beban utang yang semakin besar. Direktur Utama Waskita Karya, Destiawan Suwarjono menargetkan dapat memperoleh dana segar dari penjualan tol senilai 2,98 triliun rupiah. Realisasi sampai dengan Mei 2022 belum terjadi. Kami rencanakan pada akhir bulan Juni ini untuk yang CCT yang diambil alih oleh SMI, kami akan melakukan signing untuk kesepakatannya, dan kemudian 2 ruas yang diambil oleh INA akan dilaksanakan di bulan Juli. 5 ruas tol yang akan dijual adalah tol yang dikelola PT Semesta Marga Raya dengan target nilai 471 miliar rupiah. Kemudian PT Pejagan Pemalang Toll Road dengan nilai target 1,1 triliun rupiah. Tol PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol dengan target nilai 359 miliar rupiah. Tol PT Pemalang Batang Toll Road dengan target nilai 583 miliar rupiah. Dan tol yang dikelola PT Cimanggis Cibitung Tollways dengan target nilai 306 miliar rupiah. Anggota Komisi 6 DPR Herman Kairon menyebut rencana penjualan 5 ruas tol tetap membuat Waskita Karya rugi. Herman Kairon meminta adanya audit menyeluruh keuangan Waskita Karya. Di dalam proses auditnya ya harus disebutkan dari awal bahwa perhitungannya dengan situasi dan kondisi keekonomisan, maka Waskita Karya tidak akan untung. Ya. Dulu Waskita Karya itu adalah kontraktor, ya. Kemudian karena Waskita sekarang juga sebagai pengembang, sebagai developer, gitu. Tetapi ini yang dikhawatirkan, memang Waskita sampai saat ini bukan berstatus operator seperti Jasa Marga. Jasa Marga, ya. Tetapi sebagai developer, karena apa? Justru penugasan ini yang tadi saya khawatirkan, yang pada waktu rapat kerja saya khawatirkan bahwa jika saat ini beban hutangnya 79,12 triliun dan kemudian saat ini masih rugi 1,1 triliun laporan keuangannya, kemudian sebagai sumber keuangan potensialnya ada di 5 ruas jalan tol yang akan divestasi, ya, yang akan dijual, yang divestasikan, ini yang dikhawatirkan menurut saya justru akan mengurangi pendapatan Waskita Karya. Nah, kalau dengan tambahan 5 ruas tol yang ini justru menjadi ruas yang potensial, saja kita masih rugi 1,1 triliun. Apalagi kalau nanti yang 5 ruas tol ini dijual. Dengan yang tidak cukup untuk bisa menutupi beban hutang setiap tahunnya itu sekitar 4,8 triliun. Nah, ini yang harus diperhitungkan betul. Sehingga, nah, sebagai pengembang juga, ini cikal bakalnya kan bukan persoalan antara dia itu adalah sebagai developer ataupun kontraktor. Karena mendapatkan penugasan terhadap ruas-ruas jalan yang pada akhirnya menggunakan dana pihak ketiga, tetapi bisnis plannya tidak menguntungkan. Lintasan harian kendaraan yang menjadi prasyarat bisnis plan itu menguntungkan, justru masih dalam keadaan yang belum memungkinkan. Padahal investasi sudah dihitung melalui sistem akuntansi PSAK 72, sudah dihitung sampai kepada masa pinjaman tersebut. Nah, ini yang kemudian pada akhirnya menjadi beban hutang. Nah, kalau 5 ruas jalan ini dijual, ya pendapatan Waskitanya semakin turun. Nah, kalau semakin turun, bagaimana nanti untuk bisa memenuhi beban hutang yang 4,8 triliun?